kopernya nyampe kemana? Itu kira-kira ketika Anda hidup di tempat yang Anda safar, dalam keadaan panjenengan tidak punya bekal, ngeluh, bingung, tidak ngerti mau melakukan apa. Kalau masih punya kesempatan untuk balik, lumayan. Ini masalahnya, panjenengan berangkat ke Amerika untuk kuliah di Amerika selama 3 tahun tidak pulang. Koper carry. Kira-kira apa yang Anda lakukan? Balik, tiketnya larang. Gak balik, gak nggawa apa-apa. Mau makan, gak duwe. Mau nginep di hotel, tidak punya uang. Maka itulah keadaan ketika orang itu hidup tanpa bekal, ketika orang itu safar tanpa bekal. Nah sekarang panjenengan tulis beberapa ayat. Nomor 1, boleh lain nanti yang di WA kan juga boleh. Pokok kuat ya. Nomor 1, panjenengan tulis dalam surah Al-Fajr. Surat apa? Al-Fajr di juz 30 ya. Pada ayat yang ke-24. Surah Al-Fajr ayat yang ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai cerita tentang orang-orang yang menyesal ketika mereka sudah pindah ke akhirat, ternyata mereka tidak punya persiapan apapun. Ternyata mereka tidak punya bekal sedikit apapun. Ternyata kalaupun punya bekal, ternyata bekalnya kurang. Jadi kalau diibaratkan tas, ternyata tasnya gak katut digawa mati. Setelah mereka pindah ke negeri akhirat, apa yang Allah firmankan? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka itu orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, orang-orang fasik, ketika mereka meninggal dunia dan saat itu meripat mereka itu, mata mereka itu mulai melek. Jeret, lu ternyata hidup itu di sini bukan kemarin ketika di dunia. Ketika mereka mulai sadar, mereka ngomong, yaqulu, mereka ngomong, dan ini pasti benar. Kalau pasti benar, artinya apa? Pasti ada di antara manusia yang akan mengucapkan itu. Nah, dan mudah-mudahan orangnya bukan kita. Allahumma amin. Apa yang mereka ucapkan? Yaqulu ya laitani. Mereka mengucapkan, duhai alangkah baiknya sekiranya qaddamtu li hayati. Kalau dulu waktu masih di dunia, aku itu mencari bekal untuk kehidupanku yang sekarang. Nah, artinya jamaah sekalian, ketika mereka mengucapkan ya laitani, kalimat laita dalam bahasa Arab itu kalimat yang tidak mungkin terjadi. Artinya ketika kalimat itu diucapkan, kita sudah tidak punya lagi kesempatan. Misalkan orang yang terlanjur tidak lulus ujian, terus dia ngomong, coba kemarin saya belajar. Kemarinnya bisa balik apa enggak? Kemarinnya bisa balik apa enggak? Enggak bisa. Berarti yang terjadi sekarang apa? Dia tidak lulus. Dan itu tidak mungkin bisa diperbaiki. Kalau sekedar duniawi, Bu, masih ada hikmahnya. Tapi kalau sudah akhirat, ketika kita nanti mengucapkan laitani qaddamtu li hayati, sekiranya ya Allah saya itu mengambil bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupanku yang sekarang yang selamanya. Nah, berarti ayat ini dibaca tujuannya apa? Supaya kita sadar sebelum nanti kesadaran itu terlambat. Supaya kita ini melek sebelum nanti ketika kita meleknya tidak mendatangkan manfaat. Supaya kita ngerti di mana ketika kita ngertinya sekarang, ngertinya itu bermanfaat. Jangan sampai ngertinya setelah bangkit dari kubur, ketika ngerti itu tidak lagi manfaat. Contoh, panjenengan tahu ayat Al-Quran yang mengatakan alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah menjadikan kalian apa? Lalai, terlena. Lalai itu sadar apa enggak, Bu?
Terlena itu sadar apa enggak? Enggak. Seperti apa? Orang yang oleh Allah di istidraj. Istidraj itu apa? Tetap diberikan kenikmatan, nikmatnya tidak dikurangi, tetap diberikan kebaikan demi kebaikan duniawi dalam keadaan orangnya maksiat. Tujuannya apa? Supaya kenikmatan duniawi itu menjadikan dia lalai dari akhirat dan akhirnya dia tidak tobat dan tidak sadar tentang pentingnya akhirat. Itu istidraj. Dan ayat tentang istidraj, jamaah sekalian, ini loh pentingnya kita ngaji. Untuk saya lebih penting dibanding untuk panjenengan. Apa pentingnya? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah berfirman, kami akan istidraj mereka. Kalau bahasa Jawa itu dilulu. Dilulu itu bahasa Indonesianya apa? Itu bahasa Inggris, Pak, diujo itu, Pak. Bahasa Indonesianya apa? Terus apa ya bahasa Indonesianya ya? Dilulu itu. Coba teman-teman TikTok, apa bahasa Indonesianya dilulu? Dilulu-ulukan di sana. Dimanja mungkin ya. Ini mungkin makna yang saat ini paling dekat lah. Dimanja oleh Allah. Dibiarin oleh Allah. Tetap diberi nikmat, tetap diberi kesenangan, tetap diberi kesehatan, tetap diberi kebahagiaan. Dalam keadaan dia bermaksiat. Tapi ayatnya mengatakan min haitsu la ya'lamun, di tempat-tempat yang mereka tidak akan tahu. Nah, maka orang yang diistidraj itu tidak mungkin tahu. Karena konsepnya istidraj itu menjadikan orang tidak sadar sampai kelak kematian yang mengagetkan mereka. Nah, terus fungsinya ngaji apa? Supaya kita sadar sebelum mati. Akhirnya masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Betul apa enggak? Nah, itulah fungsinya ngaji. Kita balik ke ayatnya. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan. Bermegah-megahan itu apa sih? Duitnya dipakai hanya untuk beli pakaian-pakaian yang mewah terus-menerus, tidak pernah berhenti. Ganti dress code. Ganti dress code. Ini saya dikasih ini. Ini saya dikasih. Yang ngasih yang mana? Sebelah saya ini. Saya mau pengajian mau parenting ya, mau parenting kajian untuk SD Muhammadiyah 4 Kasembon, SD yang alhamdulillah didanai full oleh donatur, jadi beasiswa full, mulai seragam, buku, antar jemput. Mimpari antar jemputnya gratis. Bayar ya? Kasembon gratis, disusul diolehne gratis. Kasembono. Sombong. Nah, ini yang bahaya. Nah, sudah. Saya mau ngomong apa lagi? Pakaian. Pakaian. Saya mau acara parenting untuk itu. Parenting itu wajib. Semua wali santri wajib datang sebulan sekali. Dibina. Dan itu pun ya gratis. Dikasih makanan, ada kuenya, ada mejanya, ada tempatnya. Ya, mesti ya, karena tempatnya bingung juga ya. Nah, sudah, maka hadirin sekalian, ketika Allah katakan alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah menjadikan kalian lalai. Bermegah-megahan itu apa? Uangnya, kesehatannya, kenikmatannya, waktu luangnya digunakan hanya untuk senang-senang. Beli baju, beli mobil, beli koleksi, rekreasi, makan-makan, jalan-jalan, dan itulah yang dibilang kemegahan telah melalaikan kalian. Pertanyaannya, sampai kapan mereka akan sadar? Ternyata Allah sampaikan tidak akan pernah sadar. Bu, orang yang senengane pamer, kalau bahasa Kasembonnya itu flexing. Nggak usah hasud, biasa saja. Anda saya nyebut Kasembon kok kok elek mati panjenengan iki, astagfirullah. Bu, kalau bahasa Kasembonnya itu flexing. Kalau orang Pare bilang pamer. Jadi ya enggak tahu lah lebih keren mana antara flexing sama pamer. Padahal podo-podo elek itu. Pamer api apa elek? Flexing. Ya podo elek, gak usah bangga. Nah, sudah, itu Allah katakan tidak akan pernah sadar. Berarti kalau tidak sadar, kekayaan itu tidak akan mendatangkan manfaat ketika dia mati.
Kenapa tidak pernah sadar? Karena Allah Ta'ala berfirman, hatta zurtumul maqabir. Baru melek, baru ngeh, baru sadar, baru ngerti, baru faham kalau itu tidak bermanfaat, bahkan itu mencelakai akhirat. Itu kalau sudah pindah ke alam kubur. Nah, maka kita sekarang ini ngaji supaya kita ini sadar saat durunge mati. Karena kalau sadarnya setelah mati tidak akan manfaat. Nah, maka sekarang dalam surah Al-Fajr ayat berapa tadi? 24, Allah mengingatkan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Kemudian berikutnya Allah Ta'ala mengingatkan kita dalam surat Al-Baqarah. Apa yang Allah perintahkan? Wa tazawwadu. Apa Allah perintahkan apa? Wa tazawwadu. Dan berbekallah kalian. Dan apa? Berbekallah kalian. Fa inna khairaz zadit taqwa. Dan sebaik-baiknya bekal itu apa? Adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang Allah ingetin, ya Allah, kalau kami ini tidak boleh berjalan tanpa bekal. Kami ini diingatkan, ojo sampai tasmu carry. Nanti di tempat tujuan kamu bingung. Sekarang Allah mau ngasih tahu kita, berarti tas itu perlu diisi dengan apa? Supaya ketika tasnya itu kita bawa, isi dari tas itu akan menyelamatkan kita. Nah, maka oleh Allah disuruh ngisi tasnya tadi dengan apa? Takwa. Wa tazawwadu, dan kumpulkanlah bekal. Kita ini sama Allah disuruh golek sangu. Disuruh golek apa? Sangu. Panjenengan dari Pare jalan-jalan ke Surabaya, bawa bekal apa enggak? Minimal, kalaupun enggak bawa bekal makanan, bekalnya apa? Uang. Yang nanti dengan uang ini ketika sampai di Surabaya, panjenengan bisa beli makan. Kalau enggak punya uang, bontot dari rumah. Jadi yang bontot-bontot itu enggak punya uang. Ngeluh aneh ya. Kadang-kadang itu ya bontot ya Surabaya. Ulahannya bontotan di Turah. Ya, bukan Turah. Karena di Surabaya beli dia. Lek gak tuku isin mbek kancane. Ibu-ibu banget. Iya. Ini rekreasi, mesti rekreasi itu kan ada salah satu destinasinya apa? Tempat oleh-oleh kan. Lek koncone mudun kabeh tuku, gak tuku isin, panjenengan gak tuku isin mboten. Nah, maka jangan kemakan gengsi. Sudah. Saya lanjutkan. Nah, maka yang Allah minta, ayo isilah tas kalian dengan bekal. Supaya nanti ketika mau pindah, tas sekali dicangking, bekalnya sudah cukup. Tapi Allah beritahu, apa ya Allah bekal yang pantas untuk saya bawa? Karena dunia dengan akhirat tidak sama. Dunia bekalnya apa? Pakaian. Di dunia bekalnya apa? Makanan. Di dunia bekalnya apa? Tempat singgah, rumah. Di dunia bekalnya apa? Teman yang akan menjadikan perjalanan kita terasa nyaman. Itu dunia. Tapi akhirat jangan dikira sama. Maka oleh Allah dikasih kunci jawaban. Akhirat itu apa sih bekalnya? Itu jamaah, kita ini setelah podo kabeh gak suwe kas mati. Iya. Karena dalam pepatah Arab dikatakan kullu ma huwa atin qaribu. Selama perkara itu bakal datang, kapanpun datangnya maka itu dekat. Kapanpun datangnya maka itu apa? Dekat. Nah, maka dengan itu ayo bismillah. Apa bekalnya ini? Karena dunia dengan akhirat tidak sama. Oleh Allah dikasih kunci, wa tazawwadu, kumpulno bekal sebanyak-banyaknya. Gowo sangu. Apa sangunya? Fa inna khairaz zadit taqwa. Dan sebaik-baiknya bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah. Apa sih takwa itu? Salat, ngaji, silaturahim, sabar, syukur, nurut sama orang tua, taat kepada Allah, menjalankan sunnah Nabi, sedekah. Terlebih lagi kalau bekal itu tetap mendatangkan pahala walaupun kita sudah meninggal dunia. Maka semuanya hafal kan? Apa? 3 amalan yang tidak terputus pahalanya
walaupun amalan itu dilakukan sepisan terus gak dilakoni maneh, dan bahkan setelah dilakoni gak dilakoni maneh terus kita meninggal. Yang pertama sedekah jariyah, nomor 2 ilmu yang bermanfaat, nomor 3 anak soleh yang mendoakan. Nah sekarang berikutnya begini, Allah itu kan semuanya memberi kita itu nikmat yang bermacam-macam. Ada yang dikasih nikmat sehat tapi gak sugih, ada yang dikasih nikmat kaya tapi mungkin orangnya sakit, ada yang dikasih nikmat kekayaan tapi tidak punya waktu luang, ada orang yang tidak kaya tapi awake sehat waktunya luang, ada yang tidak diberi nikmat duniawi tapi le ibadah keroso marem dek jerone ati. Nah sekarang dengan semua nikmat yang Allah berikan, tujuannya cuma satu. Apa tujuannya? Supaya akhirat kita bahagia, supaya akhirat kita selamat, supaya akhirat kita tidak penuh dengan huru hara. Maka Allah mengingatkan begini, wabtaghi. Ibtigha itu artinya mencari. Tapi ibtigha itu bukan mencari dengan kemudian gini, gerayah-gerayah, kadang-kadang oleh, kadang-kadang luput. Bukan itu ibtigha. Ibtigha itu ketika Allah perintahkan wabtaghi, dan carilah, itu berarti ikhtiar, mujahadah, harus ada ilmunya, harus ada penunjuk arahnya, harus yakin apa yang saya cari pasti ketemu. Itu yang Allah minta, wabtaghi, dan carilah fima atakallah, dengan apapun yang Allah berikan. Jadi Anda sama Allah diberi apa? Kesehatan. Maka kesehatan ini oleh Allah disuruh jadikan bekal. Bekal untuk apa? Darul akhirah, untuk kehidupan akhirat. Panjenengan dikasih apa? Kepinteran. Kepinterannya disuruh menjadikan bekal untuk cari apa? Akhirat. Panjenengan sama Allah dikasih apa? Kaya. Allah minta kayamu jadikan bekal akhirat. Panjenengan sama Allah dikasih apa? Kekuatan. Jadikan kekuatanmu untuk akhirat. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Gunakanlah dari apa yang Allah berikan untuk mencari kehidupan akhirat. Berarti kalau punya nikmat tidak digunakan untuk akhirat, nanti bakal kembali kepada surat Al-Fajr ayat 24. Duwe-duwe gak digai akhirat, Al-Fajr 24. Duwe kepinteran gak digai akhirat, Al-Fajr 24. Duwe waktu luang gak dipakai untuk akhirat, Al-Fajr 24. Punya kekuatan tidak digunakan untuk akhirat, Al-Fajr 24. Nah sekarang Bu, maka mumpung kita ini masih di dunia, maka gunakanlah semua yang Allah beri, potensi yang kita punya untuk akhirat. Untuk dunia apa Ustadz? Wala tansa nasibaka minad dunia. Untuk dunia sekedar ojo lali. Sekedar apa? Ojo lali. Namanya ojo lali itu ya yang penting gak lali wis cukup. Tapi kalau untuk akhirat, gunakan sebesar-besarnya. Saya kasih contoh begini. Rasulullah bersabda, dunia ini, saya sampai jam berapa? Iya, 5 menit lagi. Begini, Nabi Muhammad mengatakan dunia itu isinya wong papat. Loh Ustaz, iki wong sak pengajiannya 200 lebih kok. Kok dunia itu isinya wong papat? Maksudnya 4 kelompok golongan manusia. Nomor 1, rajulun atahu Allahu malan fa ahlakahu fima yurdillahu ta'ala. Ada orang yang Allah kasih kekayaan tapi kekayaannya dihabiskan untuk mencari keridhoannya Allah. Coba. Jadi sugih tapi pakai apa? Akhirat. Itu orang pertama. Orang kedua, oleh Allah tidak kekayaan. Nah ini model-model begini. Nggak usah guyu, nasibe podo, yang guyu. Saya panjenengan ini podo kabeh ya. Sugih lo gak sepiro. Dibandingkan Erick Thohir gak nyucuk blas. Dibandingkan
keluarga Bakri yo melungker. Jangan mancing, waduh. Dibandingkan Pak Jokowi yo atau anaknya aja bisa sekedar hamil itu loh. Hamil katanya tidak bisa naik kendaraan umum. Belum bojoku meteng numpak sepeda motor klek ya ora apa-apa iki. Ya bayine ora metu ora blas. Lah iki tidak bisa naik kendaraan umum tapi jalan-jalan. Lah jane kalau orang cerdas gak bisa naik kendaraan umum, ya mandek di omah wong meteng kok golek perkara. Jadi yang waras kita apa mereka ya? Sudah. Nah maka hadirin sekalian, yang kedua, orang yang oleh Allah tidak diberi keluasan rezeki, tapi apa? Duweni niat. Punya apa? Niat. Apa niatannya dia? Ya Allah, kalau saya kaya seperti dia, saya akan gunakan kekayaan saya untuk taat kepadamu. Maka Rasulullah mengatakan apa? Fahuma fil ajri sawaun. Maka dua orang ini pahalane podo plek. Coba. Panjenengan kalau termasuk tipe orang yang tidak diberi harta, maka ojo kalah dari sisi niat. Misalkan lihat orang kaya Paris sing sedekah wapi. Kalau saya tahu, salah satunya siapa? Saya sebut aja namanya karena wonge beneh. Mudah-mudahan jadi contoh. Bu Ahmad. Bu Ahmad ini masya Allah, low profile, orangnya tenang, murah senyum, sedekah akeh. Nah, kalau rezeki kita tidak sebesar beliau, minimal ojo kalah niati. Niat atau njero niat ini buat ngedekno hati. Itulah maha adilnya Allah. Allah tahu lek urusan duit gak kabeh podo, tapi urusan niat semua bisa sama. Betul apa enggak? Nah, maka ojo kalah. Ya Allah, lek saya kaya ya Allah, saya mau gunakan uang saya untuk mencari keridhoanmu ya Allah. Maka sing sugih tenanan karo sing sugih mek bondo niat, itu kata Nabi Muhammad fahuma fil ajri sawa. Pahalane podo. Sementara orang ketiga kirweti. Orang ketiga sugih tapi sugihnya digawe maksiat. Karaoke. Nanggap son horeg, merebeki tonggone. Jaranan, berot. Berot ini istilah baru, saya tidak pernah tahu bantengan di warung berot itu baru sekarang ini. Oleh saya lahir procot, kerungu bantengan jenenge ya bantengan. Saya ini berot ya, apa berot itu apa? Merontal, berot itu merontal. Oh, itu berot itu ya? Itu beri. Berot beda. Oh beda, lem berot ya Pak? Coba. Berot dipegangi yang merontal, itu berot. Oh, karena bantengan itu kan pakai tali gitu ya. Jadi berontaknya itu berot. Alhamdulillah dapat ilmu baru. Berot. Jadi nanti kalau Abu Sanum tak tali itu Abu Sanum ngamuk-ngamuk tak bilang coberot. Nanti dikira cok banteng. Sudah. Orang yang ketiga sogeh tapi sugihnya digawe maksiat. Dosa apa ndak? Sing paling kesian nomor 4. Gak sogeh kepingin kaya uang nomor 3. Weh, boleh sogeh ngono. Aben bengi yo karaoke. Aku lek sogeh ngono. Weh. Ben bengi aku yo nangkap berot to. Aku lek sogeh. Wah, iki kok wedok-wedok tak tukone kelambi sing minim-minim tak kon baris kok mbek aku. Tak bandani ya. Tak lebokne salon kabeh wong 40. Tak kei rok sing ngisore pinggul 10 cm. Ngisore pinggul 10 cm. Cawet itu. Sudah tak bandani, tak ayu-ayu, tak kon lomba baris kok. Nah, tapi tidak duwe-duwe, cuma punya apa? Niat tok kepingin lek duwe-duwe bakal jahat. Maka kata Nabi Muhammad apa? Fahuma fil wizri sawa. Wong loro iki dosane padha. Wong loro iki dosane padha. Nah, maka kita begitu. Kita ini antara nomor 3 apa nomor 4 wis ta lah. Wong kene iki padha gak duwe duwe. Antara nomor 3 antara nomor 2 atau nomor 4. Antara niat api apa niat elek. Lek niat api ya panjenengan mulya donya mulya akhirat. Lek niate elek gak melok nikmati tapi dosane akeh. Milih mana? 2 apa 4? Milih mana? Lah wong saya nanyanya 2 apa 4 kok milih 1. Lah Indonesia banget ini. Apa pertanyaannya? 1, 2, 3, 4. Oh alah. Itu loh.
1, 2, 3, 4 Anda kira istri gitu ta? Ya ndak salah. Wong ini kau dengan ngomong hadis kok. Kalau nomor 2, walaupun tidak kaya tapi niatnya baik, lek sugih tak gawe sedekah. Kalau nomor 4, walaupun tidak kaya tapi punya niat jelek, sugih tak gawe karaoke. Nah, maka yang nomor 2 bakal menyamai pahalanya orang yang sedekah, nomor 4 bakal nyamai dosanya orang yang maksiat. Nah, maka dengan itu Allah ingatkan, carilah dengan apa yang Allah karuniakan kepada kekuatan, kesehatan, kepandaian, keuangan, kekayaan, disuruh menggunakan untuk nyari akhirat, supaya ketika nanti pulang tase isine kebak yo gak keri. Nanti sampai kuburan kari cemilan, hidangan pembuka kata malaikat. Iki sing sampean tandur di Masjid Muhammadiyah iku lho semongko. Iki semongkone sik Mas kaget tuh. Lah kok semongko donya dipangan di kuburan? Ya iki sedekah sampean. Oh, mangan semangka. Kan sunahnya sebelum makan apa? Buah. Buah selesai dikai minuman. Wih, jahe anget. Iki panen jahene sampean sedekahne nang PCM Pari kok lho. Masya Allah. Lah kok ternyata panen jahe sedekah iso ngombe jahe nek kuburan. Kok enak. Ndak lama lagi ada malaikat ngewanteng teko. Weh, lah kok sampean ganteng heran, sampean iki sapa? Aku iki anak asuhe sampean di pondok Muhammadiyah Markas Quran. Dadi malaikat ganteng iya tak kancani sampai. Nah, karena apa? Tase wis kebak yo gak keri. Nah, maka contohnya yang lain, para sahabat Nabi itu kan ada yang kaya, ada yang miskin. Betul gak? Ada yang kaya. Seperti siapa? Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Dan panjenengan jangan lupa Abu Bakar itu ya kaya raya. Umar itu ya kaya raya. Cuma kalau dibilang mentereng, ya tidak sementereng siapa? Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Sudah, maka sahabat yang melarat-melarat ada apa enggak? Ya ada. Maka mereka itu iri sama yang kaya, tapi irinya bukan iri karena yang sugih dunyane penak, bukan. Bukan iri karena kalau kaya mobilnya Innova Zenith. Bukan iri karena kalau kaya rumahnya mewah. Nah, irinya apa? Sing sugih iso sedekah. Lah awake dhewe melarat gak iso sedekah. Bayangin, jadi irinya mereka itu bukan perkara duniawi tapi perkara apa? Ukhrawi. Nah, itu loh tas yang berisi yang ojo sampai carry tadi. Carry itu maknanya 2 jamaah. Nomor 1, tas gak enek isine. Mulai nang akhirat kuburane kosong. Isine lemah tok. Carry nomor 2, wes disiapne tapi gak ndang dikirim. Duwike wis enek tapi meni. Kapan sedekah meni? Kapan sedekah oke? Kapan sedekah kok disip payo? Kediri banget. Ditanya, kapan tanah diwakafkan? Ya kok sih ngenteni anake gedhi. Anake gedhi wonge mati. Nah, itu tase keri tadi. Jane wis duwe potensi, tapi potensinya tidak digunakan. Mana benda? Menyesal. Maka jamaah, orang kaya dalam Islam itu punya privilege. You know privilege? Ini bahasa Kasembon, matur suwun, panjenengan pengertian banget. Ini orang Kasembon kalau ngomong punya fasilitas spesial khusus itu namanya privilege, orang Kasembon. Orang Pari ngomongnya apa? Punya hak istimewa. Pari, Kasembon privilege. Panjenengan ngomong privilege di Kasembon itu orang pinggir jalan pun yang ngerti. Privilege, oh nggih, diudekne teh sampean. Kok teh? Lah apa itu, Mang? Salah paham. Sudah ya. Nah, maka orang kaya itu dalam Islam punya privilege. Apa privilege-nya? Keistimewaan. Apa keistimewaannya? Dia punya harta yang ketika digunakan untuk kebaikan, harta itu akan digunakan sampai akhirat, tidak pernah hilang. Maka jamaah sekalian, ayo bismillah, kita ngaji saling mengingatkan. Jangan saling menghujat, jangan saling menghakimi, jangan saling merendahkan, tapi kita ini saling apa?
menasihati. Ayo saling nyemangati untuk ketaatan, saling nyemangati untuk kebaikan, saling nyemangati untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tujuannya apa? Supaya insya Allah masing-masing kita ini nanti podo-podo selamat. Allahumma amin. Tidak ada manfaatnya orang lain masuk neraka, buat kita itu tidak ada kebaikannya. Apa manfaatnya wong liya mlebu neraka? Tapi kalau mlebu surga bareng, enak apa ndak? Ketemu lagi sama panjenengan, walaupun mungkin panjenengan rodok nisor, saya nelin loh TCM Pare ya, wah masya Allah pada surga nih, tapi kok nisor? Oh kurang maksimal, oh kurang totalitas, oh kakean rapat gak tahu gerak, oh ya Allah. Tapi ya surga walaupun rodok nisor, rapat terus gak tahu aksi. Lah di BCI Dari mana ya? Iko gak itu sudah. Barakallahu fiik. Closing statementnya begini jamaah, mumpung masih hidup dan kalau sudah meninggal tidak bisa balik, nah maka mumpung masih hidup, ayo bismillah, tasnya masing-masing diisi. Bagaimana kita ngisinya? Dengan ibadah kepada Allah, ikhlas karena Allah, mengamalkan sunnah Nabi. Dan yang paling utama, jangan lupa disebutkan dalam surah Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Yang Allah tuliskan ketika kita wafat itu bukan cuma amal kita saja, tapi apa yang kita tinggalkan di dunia. Maka kecil ataupun besar, sedikit ataupun banyak, harus ada yang tersisa dari perbuatan kita di dunia ini. Mudah-mudahan itu menjadi sedekah jariyah yang oleh Allah diterima dan amalnya tidak putus. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada teman-teman BCM Pare, mohon dimaafkan ya kalau ada salah-salah. Biasalah bahasa kami mungkin ya biasa, ada yang mungkin ada yang salah, bercandaan yang mungkin kurang pas, kurang sopan, mohon dimaafkan. Tapi tidak lain kecuali kami menginginkan apa? Mudah-mudahan semakin baik untuk kami pribadi dan untuk jamaah sekalian. Amin ya rabbal alamin. Dari saya pribadi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.